Pemirsa, apakah benar banjir bandang melanda kawasan Puncak Bogor bukan hanya disebabkan faktor curah hujan yang cukup tinggi saja, melainkan juga dikarenakan minimnya resapan air imbas maraknya praktik alih fungsi lahan hijau? Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Rudi Susmanto selaku Bupati Bogor dan juga kami masih mencoba menghubungi dari Zenzi Suhadi selaku Direktur Eksekutif Nasional Walhi. Selamat sore, Pak Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat sore, Bang. Ya, selamat berpuasa juga ya Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima Kita kasih. masih menunggu tersambung dengan Zenzi Suhadi dari Walhi, Pak Bupati. Bisa Anda gambarkan update untuk banjir Ya, Cisarua seperti apa Pak? Apakah masih ada warga Anda yang terjebak banjir di sana? ya, jadi karena dari kemarin memang intensitas hujan yang cukup tinggi, maka masih terjadi beberapa lokasi banjir, bukan hanya di Cisarua, bahkan tadi Hmm, malam lokasi banjir yang paling besar ada di Desa Luwinutuk, Kecamatan Citerep, hmm. lalu tadi malam dan pagi hari juga terjadi di wilayah Kecamatan Gunung Putri dan Kecamatan Cilengsi. Dan untuk di wilayah Cisarua sendiri, memang masih ada beberapa titik banjir yang terjadi sampai tadi malam, dan masih ada beberapa titik warga yang masih mengungsi. Baik, nanti kita akan petakan di beberapa titik lain ya Pak ya. Selain di Cisarua, kita fokus dulu ke Cisarua nih Pak. Penyebabnya apa ya sehingga menyebabkan banjir bandang di Cisarua? Ya, tentunya ini kan sebuah logika yang cukup sederhana, Pak. Hmm, Pada saat intensitas hujan tinggi, pada saat resapan airnya, daerah tangkapan air atau resapan airnya cukup baik, dalam hal ini vegetasinya cukup baik, lalu kedua saluran daerah aliran sungainya juga dalam kondisi yang cukup baik, dalam hmm, hal ini sedimentasinya tidak tinggi, maka sebesar apapun air pasti akan mengalir pada tempatnya. oke. Lalu kita melihat kondisi hari ini dan kita pun berdiskusi, bermusyawarah, berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat. Hari ini kami berada di Kabupaten Karawang, Pak, Mhm. untuk rakor bersama Gubernur Jawa Barat. Yang kami rencanakan adalah hari Kamis besok. Kami akan kami akan hadir bersama Gubernur Jawa Barat dan Menteri Lingkungan Hidup untuk meninjau wilayah Cisarua. Karena beliau-beliau yang memiliki kewenangan dan kebijakan. Salah satunya adalah ada salah satu badan usaha milik daerah, milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti yang disampaikan kemarin oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur pun sempat meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor apabila dengan adanya salah satu BUMD tersebut Hmm, jadi berdampak terhadap terjadinya banjir. Lalu yang kedua, di wilayah Cisarua sendiri, hmm. mayoritas lahan adalah HGU milik PTPN. Nah, tentunya langkah-langkah yang harus kita ambil, kita harus berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak PTPN. Hmm. Itu program baru yang Anda akan kerjakan, Pak? Karena kalau berbicara soal banjir ini sudah kerap kali kita lihat bersama di kawasan Cisarua, tapi Ya, apa yang menjadi program baru Anda untuk mengatasi hal itu? ya. Jadi program baru kami adalah kita tadi pagi jam 8 pagi sebelum kita melaksanakan rakor dengan Gubernur Jawa Barat, Hmm, kita menggelar rapat, Pak, oke. dengan beberapa organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bogor. Akhirnya kita putuskan Hmm, untuk penanganan tahap awal, kita sudah menetapkan status tanggap darurat bencana Kabupaten Bogor dan kita menentukan 4 titik posko, hmm, yaitu posko yang bersifat semi permanen, satu di wilayah timur, satu di wilayah barat, satu di wilayah selatan. Selatan itu berarti Cisarua. oke. Lalu ada posko untuk komando utama di wilayah Cibinong. Karena dari 40 kecamatan ada 16 desa yang ada 16 kecamatan yang terdampak. Hmm, Memang yang paling krusial adalah salah satunya di Kecamatan Cisarua. oke. Maka beberapa kebijakan yang harus kami ambil di Kecamatan Cisarua, Hmm, karena sebagian besar adalah masuk ranah kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, hmm, kami hari Kamis besok akan berkoordinasi di Cisarua bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Jawa Barat. Salah satunya oke. adalah Hmm, tadi yang kami sampaikan, Pak. Pada saat ini HGU milik swasta atau milik BUMN, kami akan mengambil sebuah langkah untuk reboisasi ataupun dan lain sebagainya. hmm, Tentu harus ada kebijakan-kebijakan tersendiri. Apabila lahan oke. tersebut milik pemerintah Kabupaten Bogor, Hmm. jangankan besok, hari ini pun kita bisa langsung mengambil langkah. Nah, inilah tentunya kita butuh koordinasi dengan berbagai pihak, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, tentunya Anda menyadari ya, mengakui ada alih fungsi lahan di situ ya Pak ya, sehingga Anda harus berkoordinasi Ya, dengan pihak-pihak terkait. Ini membuat
minimnya resapan air. Ini apa program baru Anda sebagai pejabat yang baru, Pak? Dengan resapan air Jadi kalau minimnya. kami dengan Pak Gubernur bersepakat bahwa yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu lahan, dan pemerintah Kabupaten Bogor, kita akan lakukan langsung penanaman pohon, lakukan reboisasi di wilayah hulu. Hulu itu di mana? Kecamatan Cisarua. Nah, tentunya kita pun mengajak pemerintah pusat bersama Kementerian Lingkungan Hidup supaya besok di hari Kamis ada kesamaan persepsi dan sehingga ada sebuah kebijakan yang sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Bogor. Sehingga penanganan banjir hari ini kita bukan hanya bicara untuk menangani masalah pengungsi, tapi kita berupaya bagaimana banjir di Kabupaten Bogor ini penanganannya bisa tuntas untuk jangka panjang. Jangka panjang termasuk juga memikirkan, Pak, akan ada relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai. Karena ini kan berbicara soal banjir, tentu kita harus melihat hulunya dulu. Betul, betul. Nah, kita pun bukan hanya tadi Pak, kita menyampaikan memang harus secara menyeluruh. Nanti ada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor yang memang mengalami kondisi yang cukup parah juga. Jadi bukan hanya di Cisarua, kita akan memberlakukan kebijakan yang sama di beberapa titik yang merupakan kita mitigasi, yang merupakan daerah rawan bencana. Kita akan mengupayakan untuk melakukan relokasi untuk memindahkan beberapa rumah yang ada. Tapi tentunya kita pun butuh beberapa tahapan, seperti yang kita ambil kebijakan tadi malam, salah satunya adalah di Kecamatan Babakan Madang. Ada 34 rumah. Ini jadi Bogor bukan hanya banjir, Pak. Ada banjir, ada pergeseran tanah, ada tanah longsor. Tadi malam di wilayah Kecamatan Babakan Madang, 34 rumah pergeseran tanah, sampai tadi pagi tanah masih bergeser. Maka tahap awal ada kita menyiapkan hunian sementara. Supaya prosesnya cepat, kita tidak membangun hunian sementara, tapi kita sewakan dulu 34 kepala keluarga untuk menyewa rumah, lalu sekaligus berproses hunian tetapnya seperti apa. Kita berkoordinasi dengan salah satu pihak swasta selaku pemilik HGU lahan, dan pihak swasta tersebut berkenan untuk memberikan lahannya untuk digunakan sebagai relokasi beberapa rumah-rumah yang terdampak tadi. Artinya sudah ada negosiasi dengan warga setempat gitu ya, Pak ya, warga Anda? Baru satu titik ini, baru satu titik. Karena kalau bicara Kabupaten Bogor dari 40 kecamatan, hari ini yang terdampak ada 16 kecamatan, Pak. Jadi 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan, dengan jumlah penduduk hampir 6 juta jiwa yang terdampak bencana banjir, tanah longsor, pergerakan tanah ada 16 kecamatan. Jadi pada saat hari ini kita bicara Cisarua, nanti yang wilayah timur juga ikut teriak, kenapa kami tidak diperhatikan? Nah, ada Cilengsi, ada Gunung Putri, ada Babakan Madang, kemarin terjadi di Sukajaya, Bojonggede. Nah, kami berupaya untuk satu persatu kita selesaikan bersama-sama. Baik, selamat bekerja Pak, semoga bisa tertangani dan Baik, Bapak. para korban dampak banjir. Terima kasih. Kita tidak tersambung dengan Walhi. Selamat sore Pak Bupati, Assalamualaikum. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.